Direncanakan untuk periode selanjutnya teman-teman bantuan PKH ini kalau dulu kan setiap keluarga itu maksimal bisa dapat 4 komponen dari sekitar 7 komponen yang ada teman-teman. Nah, dan untuk PKH tahap selanjutnya ini direncanakan itu hanya bisa maksimal 3 komponen saja untuk setiap keluarga teman-teman. Hai semua, kembali lagi di channel Aaron Agus. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah stay tune di channel ini. Dan teman, sekarang kita bahas lagi mengenai pencairan PKH BPNT khususnya untuk periode selanjutnya tahap 4, yaitu periode September dan juga Oktober untuk yang lewat KKS, dan juga periode Oktober, November, Desember untuk yang lewat PT Pos, karena direncanakan untuk next periode ini hanya bisa maksimal 3 komponen yang cair untuk bantuan PKH-nya teman-teman. Jadi buat lengkapnya dan juga alur plus juga komponen yang ada di PKH kita akan bahas semuanya. Jadi buat teman-teman pastikan kalian simak sampai akhir, dan seperti biasa buat teman-teman yang berjoin dan juga belum subscribe, silahkan kalian subscribe dan juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info terupdate mengenai PKH, BPNT, PIP, dan juga program prakerja buat teman-teman semua. So, pastikan kalian stay tune. Dan teman, seperti biasa, please bantuan supportnya dengan cara klik tombol like dan juga komen di bawah bagaimanakah update kalian, dan juga komentar mengenai topik pada video kali ini teman-teman. Video yang buat yang sudah like, subscribe, komen, dan juga share, terima kasih banyak. Semoga rezeki kalian dilancarkan teman-teman. Oke teman, jadi kemarin kita bahas mengenai informasi adanya komponen yang dihapus dan juga komponen yang ditambah teman-teman ya. Tapi sebenarnya kurang pas untuk dihapus karena itu sebenarnya sudah tidak ada sejak tahun 2021 teman-teman. Dan juga kalaupun ada komponen tambah itu bukanlah komponen yang ditambah sebenarnya, tapi memang aturan yang sudah ada, di mana untuk komponen anak SD, SMP, SMA, pendidikan itu juga termasuk untuk anak usia 6 sampai 21 tahun yang belum menamatkan 12 tahun wajib belajar dan tetap bisa berbantuan dengan melakukan program kejar paket baik A, B, dan juga C, dan pasti juga terdata di Dapodik teman-teman, seperti itu. Nah, ini baru info yang cukup valid teman-teman, di mana direncanakan untuk periode selanjutnya teman-teman bantuan PKH ini kalau dulu kan setiap keluarga itu maksimal bisa dapat 4 komponen dari sekitar 7 komponen yang ada teman-teman. Nah, dan untuk PKH tahap selanjutnya ini direncanakan itu hanya bisa maksimal 3 komponen saja untuk setiap keluarga teman-teman. Jadi untuk teman-teman semua, biar kalian juga clear teman ya di awal teman ya. Jadi untuk PKH ini adalah program bersyarat teman-teman. Jadi sedikit berbeda dengan BPNT. Kalau BPNT itu syaratnya cukup keluarga yang tidak mampu atau prasejahtera dan terdata di DKS dan layak itu bisa dapetin bantuan BPNT atau bantuan non tunai yang sekarang berupa uang Rp200.000 per bulan. Tapi kalau untuk PKH teman-teman, inilah bantuan bersyarat di mana selain tidak mampu, untuk KPM ini juga wajib memiliki minimal teman-teman 1 komponen ataupun kategori untuk bisa dapat bantuan PKH ini. Jadi bantuan PKH ini dibagi sebenarnya secara total ini dibagi menjadi 3 komponen teman-teman. Jadi yang pertama ada komponen kesehatan, yaitu mencakup kategori ibu hamil dan juga kategori anak usia dini. Kenapa saya nggak bilang balita? Karena kalau balita adalah usia 0 sampai 5 tahun, tapi kalau di sini untuk usianya ini dari 0 sampai umur 6 tahun. Jadi disebut dengan kategori anak usia dini teman-teman. Itu komponen kesehatan. Kemudian yang kedua ada komponen pendidikan teman-teman. Ini kategorinya ada kategori anak SD sederajat, lalu juga anak SMP sederajat, dan juga anak SMA sederajat. Ada 3 kategori pada komponen pendidikan ini, dan ini pun juga ada batas usianya. Jadi untuk yang kategori SD sampai dengan SMA, ini bisa untuk anak di usia 6 sampai dengan 21 tahun. Jadi jika ada misalnya anak yang sebelumnya putus sekolah, mungkin dia tidak menyelesaikan pendidikan SMA-nya, dan sekarang sudah berusia 18 tahun, namun sudah dapat bantuan PKH, mereka bisa lanjut dan terdata di Dapodik, ini bisa bantuan PKH untuk kategori anak SMA walaupun usianya sudah 18 tahun. Jadi itu teman-teman untuk pengertiannya. Kemudian ada komponen ketiga adalah komponen kesejahteraan sosial, dan ini dibagi menjadi 2 kategori, adalah kategori lansia usia 70 tahun ke atas dan juga disabilitas berat teman-teman.
Jadi inilah komponen-komponen yang ada di PKH, dan setiap KPM yang punya bantuan PKH ini wajib punya minimal satu kategori dari 7 kategori yang ada, yaitu kategori ibu hamil, kategori anak usia dini, kategori anak SD, SMP, SMA, lansia, dan juga disabilitas. Ada 7 kategori teman-teman, dan dibagi menjadi 3 komponen. Jadi kalian paham ya, pengertian komponen dan juga kategori teman-teman, seperti itu. Nah, kemudian teman-teman, untuk sebelumnya, ini bantuan PKH ini untuk setiap KPM PKH mereka bisa mendapatkan maksimal 4 kategori dalam satu keluarga. Jadi kalau misal ada yang anak balita 1, kemudian juga ada anak SMP 1, lalu juga ada disabilitas, dan juga ada lansia, ini bisa dapat keempat-empatnya teman-teman. Tapi sekarang di aturan terbaru yang diinfokan teman-teman, ini maksimal akan hanya bisa mendapatkan bantuan sebanyak 3 kategori aja. Jadi ini pun nanti akan diatur teman-teman dari usia yang paling dini. Jadi misal nih, ada usia dini 2, kemudian juga ada ibu hamil, dan juga ada lansia. Kemungkinan yang lansia yang akan dicabut bantuannya, dan untuk prioritasnya tetap akan untuk yang anak sekolah dan juga ibu hamil. Seperti itu teman-teman. Untuk kalian nanti biar nggak bingung, karena kemungkinan nanti di tahap 4 nanti, periode September Oktober itu akan banyak teman-teman mungkin yang akan dicabut komponennya, jadi tidak akan dapat jumlah bantuan yang sama lagi teman-teman. Ini tinggal menunggu SK saja dari Kemensos untuk kepastiannya. Jadi sekarang ancang-ancang juga biar kalian siap dan nanti tidak kaget, tidak terkejut ketika nanti bantuan yang kalian dapatkan biasanya dapat sekian tapi sekarang berkurang. Itu kemungkinan karena hanya dihitung 3 kategori saja dari 4 kategori sebelumnya teman-teman, seperti itu. Jadi buat teman-teman semua, tolong kalian pahami dan juga kalian mengerti mengenai aturan terbaru ini untuk pencairan bantuan PKH di next period, teman, seperti itu. Dan ingat, ini program PKH adalah program bersyarat, jadi teman-teman wajib memiliki minimal 1 kategori dari kategori yang ada di PKH untuk bisa dapat bantuan ini. Dan juga atau teman-teman pun yang sekarang di periode Juli Agustus, jika masih belum berubah teman-teman dan juga belum cair sampai dengan akhir September, ini kemungkinan emang kalian sudah dicabut bantuannya dengan beberapa aturan yang baru ditetapkan oleh Kemensos. Yang pertama, mungkin dalam keluarga kalian sudah tidak komponen PKH, dan yang kedua, kemungkinan kalian sudah dianggap sejahtera atau mampu teman-teman. Lalu juga kalian yang ketiga dianggap sudah memiliki pekerjaan tetap dan bergaji di UMK, UMR, UMP, dan juga kalian sudah terdata di BPJS Ketenagakerjaan. Seperti itu. Jadi sekarang makin ketat dan juga makin banyak aturan yang membuat teman-teman kemungkinan bisa dapat bantuannya dengan harapan agar bisa lebih tepat sasaran teman-teman. Saya paham kok, pasti banyak yang berpikir, Kak, saya mungkin sudah dapat pekerjaan tapi itu masih belum mampu dan masih perlu bantuan. Tapi teman-teman, masih lebih banyak lagi teman-teman di luar sana yang benar-benar tidak ada masukan bulanan, tidak punya pekerjaan tetap, dan mereka benar-benar membutuhkan. Yang jelas kita berdoa saja dan juga berharap teman jika memang kita masih berjodoh dengan bantuan ini, kita masih bisa dapat. Tapi kalau enggak, ya kita harus ikhlas dan kita harus move on dan tetap berusaha dengan mencari jalan keluar lain teman-teman, seperti itu ya. Jadi buat teman-teman juga biar lebih paham teman untuk next periode, karena ini juga info penting buat semua KPM, PK khususnya, agar nanti kalian tahu bahwa emang jika nanti bantuannya berkurang itu karena ada satu komponen yang tidak dicairkan lagi, karena hanya maksimal 3 komponen yang bisa cair teman, seperti itu ya. Jadi sekian dari saya. Jadi buat yang suka, please kalian like, comment, dan juga share info ini. Dan juga buat yang belum subscribe, silahkan subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Saya Aryawan Agus, dan pastikan kita perlu lagi di next video. Dadah.